Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo, masih di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, hari ini kita akan membahas mata pelajaran kelas 11 untuk teknik instalasi tenaga listrik, ya, SMK pastinya. Kemudian materi untuk hari ini adalah untuk mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Ya, kita akan mulai. Ya, instalasi tenaga listrik satu fasa ini akan kita pelajari di pertemuan yang pertama untuk semester 1. Ya. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah memahami instalasi tenaga listrik satu fasa, kemudian menerapkan instalasi tenaga listrik satu fasa. Sekali lagi ini sesuai dengan kurikulum 2013 revisi, sesuai struktur kurikulum 2013 revisi. Jadi sangat baik untuk digunakan pada pembelajaran kelas 11 teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian materi pokoknya adalah sejarah tenaga listrik, yang kedua instalasi tenaga listrik satu fasa, komponen instalasi tenaga listrik satu fasa. Oke, kita mulai, tapi sebelum itu yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, like maupun komen dan share jika ini dirasa bermanfaat. Jika dirasa tidak bermanfaat, nanti silahkan untuk di unsubscribe saja. Oke, kita membahas tentang sejarah tenaga listrik, ya, energi atau tenaga listrik. Ya, apa yang ada di benak kita? Ya, satu hal yang sangat dibutuhkan. Mati saja 1 jam 2 jam sudah kelabakan. Ya, sekarang ini adalah satu kebutuhan primer bagi kehidupan di dunia ini. Hampir semua lini kehidupan tidak dapat berjalan jika tidak ada energi listrik. Ya, pertanyaannya, kapan listrik itu ditemukan? Ya, sebenarnya sejak Tuhan menciptakan alam semesta, energi listrik ini sudah ada, sudah diciptakan oleh Tuhan. Fenomena petir atau kilat adalah fenomena listrik alam yang ada sejak alam ini diciptakan. Tetapi energi listrik mulai diteliti dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu diawali oleh seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Michael Faraday, di mana melakukan penelitian tahun 1831 sampai dengan 1832, di mana perbedaan potensial dihasilkan antara ujung-ujung konduktor listrik yang bergerak tegak lurus terhadap medan magnet. Ya, ini percobaan yang pertama, ya, yang mengawali sejarah listrik ini bisa digunakan oleh kita semuanya. Nah, dari penemuan tersebut berkembanglah teknologi pembangkit listrik yang menjadikannya sebuah penyedia listrik yang sekarang sudah digunakan merata di seluruh dunia. Ya, pembangkit listrik itu dihasilkan, kemudian ditransmisikan, baru kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Nah, sistem pembangkit menggunakan sumber energi primer yang menjadikannya berbagai jenis pembangkit. Ya, energi listrik kemudian ditransmisikan sampai dengan didistribusikan kepada pelanggan. Ya, sumber energi primer ini bisa dari air, bisa dari angin, kemudian bisa dari gas, uap dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan berbagai jenis pembangkit listrik. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, instalasi listrik satu fasa dan instalasi listrik 3 fasa ini adalah yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk pelanggan rumah tangga menggunakan instalasi listrik satu fasa kebanyakan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah untuk instalasi tenaga listrik satu fasa. Ya, merupakan jenis instalasi listrik yang digunakan sebagai sarana menyalurkan energi listrik ke peralatan listrik yang ada di rumah tinggal, tempat ibadah, atau sarana sosial. Ciri-cirinya yang pertama adalah menggunakan 2 buah penghantar. Satu penghantar untuk fasa, satu penghantar untuk netral. Ya. Kemudian untuk pengaman memang ditambah 1 penghantar lagi, yaitu pentanahan. Ya. Kemudian tegangan kerja yang digunakan pada instalasi listrik satu fasa ini adalah
220 volt AC. Ya, dari kWh meter, kemudian ada MCB, kemudian ke instalasi pemakaian di dalam rumah untuk lampu penerangan, peralatan elektronika, peralatan rumah tangga yang lain. Ya, instalasi listrik satu fasa seperti itu. Kemudian komponen instalasi tenaga listrik. Yang pertama, energi listrik ini disalurkan melalui penghantar, melalui media. Ya, satu adalah kabel. Kabel adalah media yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ada berbagai bahan yang digunakan untuk membuat kabel. Yang membedakan adalah sifat konduktansi atau daya hantarnya dari beberapa bahan tersebut. Khusus untuk penghantar yang digunakan pada instalasi listrik, penerangan, dan tenaga, bahan yang paling sering digunakan adalah jenis logam tembaga. Ya, karena konduktivitasnya tinggi, tahanan jenisnya cukup baik. Ya, konduktor yang baik adalah memiliki tahanan jenis yang kecil, ya. Nah, berikut ini adalah tabel tahanan jenis dari beberapa bahan penghantar. Ya, yang pertama adalah perak 0,016, ya. Kemudian tembaga, kobalt, emas, dan seterusnya. Nah, yang paling banyak digunakan adalah untuk tembaga. Ya, karena daya hantarnya baik, tapi harganya lebih murah daripada perak. Oke, saya tidak membacakannya semuanya, ya. Nanti bisa dicari di buku ataupun mungkin teman-teman yang bukan lagi duduk di jenjang sekolah bisa dibuka di Google atau di referensi yang lain. Klasifikasi penghantar berdasarkan konstruksi. Ya, yang pertama adalah penghantar pejal atau solid. Ya, ini adalah contohnya kabel yang sering kita gunakan. Ya, inti tembaga pejal. Ya, ini penghantar kalau konstruksinya ini termasuk yang solid atau pejal. Kemudian penghantar berlilit itu biasanya pejal tetapi terdiri dari beberapa dan dililit. Kemudian diisolasi. Ini untuk yang penghantar berlilit atau stranded. Kemudian penghantar serabut, ya, atau fleksibel. Ya, ini contohnya, ya. Ukurannya kecil, serabut, ya, bisa dipahami, ya. Kemudian masing-masing kabel ini diberi isolasi. Kemudian ada penghantar persegi, maaf ini tulisannya, ya, atau busbar, persegi atau busbar. Ya, lempengan, ya, lempengan bahan penghantar. Ini biasanya digunakan di panel-panel, ya, di PHB, ya, terbuat dari tembaga. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, jika ini sekali lagi bermanfaat bagi teman-teman yang berada di bangku SMK, khususnya teknik instalasi tenaga listrik, ataupun mungkin teman-teman yang punya saudara, teman, atau mungkin putra-putrinya bersekolah di SMK jurusan teknik instalasi tenaga listrik, ini semoga bisa menjadi bermanfaat. Tapi sekali lagi, jika tidak bermanfaat, tidak perlu di-subscribe, ya. Tapi jika ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, maupun share, ya, kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Oke, bagi yang sudah subscribe ataupun share materi ini, saya ucapkan terima kasih. Klasifikasi penghantar berdasarkan jumlah penghantar dalam satu kabel. Ya, selain diklasifikasikan berdasarkan konstruksinya, kabel ini diklasifikasikan berdasarkan jumlahnya, ya, dalam satu kabel tersebut. Yang pertama adalah penghantar simplex, ya. Jadi hanya penghantar tunggal. Ya, ini contohnya. Kalau di lapangan nanti banyak yang menyebutnya kabel NYA, ya, atau NYAF, ya. Kemudian ada penghantar duplex. Ya, penghantar duplex itu dalam satu kabel ada dua penghantar. Kemudian ada penghantar triplex. Ini ada penghantar yang isinya ada 3. Dalam satu kabel ada 3 penghantar. Kemudian ada quadraplex, ya, lebih dari 3 atau 4, ya. Di sini contohnya, ya, satu kabel isinya ada 4 penghantar. Oke, kita lanjutkan. Dari klasifikasi tersebut, kabel listrik kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, seorang teknisi atau pelajar atau peserta didik yang masih di bangku SMK, khususnya jurusan teknik instalasi tenaga listrik, ini wajib tahu beberapa jenis kabel yang biasa digunakan di dalam instalasi listrik. Yang pertama di sini adalah kabel NYA, ya, kabel NYA. Kabel NYA, contohnya paling sederhana, ya, kabelnya
eh, tembaga terbuat dari tembaga tunggal pejal ya, berisolasi PVC ya. Ini tunggal ya, NYA. Ini biasanya macam-macam isolasinya ya, isolasi PVC-nya warnanya bermacam-macam ya. Ada merah, kuning, hitam ya, biru, hijau juga banyak dijumpai. Ya, penghantar tembaga tunggal atau single core dengan isolasi PVC. Ini disebut kabel NYA. Kemudian kabel NYM ya, kabel NYM ini adalah kabel ya yang memiliki jumlah penghantar lebih dari satu ya, lebih dari satu. Nah, lebih dari satu penghantar dalam sebuah kabel. Kemudian kabel tersebut penghantarnya terbuat dari tembaga pejal ya, tetapi lebih dari satu. Diisolasi dengan PVC. Jadi ciri-ciri kabel NYM yang pertama adalah intinya pejal, kemudian terbuat dari tembaga, kemudian penghantar tersebut diisolasi oleh PVC, ini nomor 2 ya. Kemudian di lapisan luar juga terbuat dari PVC, biasanya warnanya putih. Nah, kabel NYM ini memiliki jumlah penghantar lebih dari satu. Ya, bisa 2, 3, 4 ya, dan seterusnya. Nah, ini sebagai gambaran nomenklatur kabel. Kenapa NYA? Ya, N-nya adalah inti tembaga, Y-nya adalah isolasi PVC, A-nya adalah single atau tunggal, inti tunggal. Jadi NYA maksudnya adalah penghantar terbuat dari tembaga, isolasi PVC, dan berpenghantar tunggal. Kemudian NYM artinya adalah N-nya adalah inti tembaga atau copper core, kemudian isolasinya PVC, kemudian M-nya adalah multi core atau lebih dari satu. Nah, ini sebagai gambaran. Ya, kenapa NYA, kenapa NYM. Kemudian yang ketiga adalah kabel NYY. Secara konstruksi adalah sama dengan jenis kabel NYM. Perbedaannya adalah isolasi luar terbuat dari bahan yang lebih kuat, didesain untuk digunakan pada penggunaan luar ruangan atau outdoor ataupun malah di bawah tanah. Dan ciri yang terlihat adalah lapisan luar kabel NYY berwarna hitam. Ya, berwarna hitam. Nah, ini paling luar PVC sheet, kemudian ada PVC inner sheet, kemudian masing-masing penghantar di dalam kabel ini juga diisolasi PVC, kemudian intinya adalah tembaga. Ini juga jumlahnya lebih dari satu penghantar dalam satu kabel. Oke ya, NYM dan NYY perbedaannya adalah yang paling mendasar sama-sama inti tembaga, diisolasi PVC, tetapi bagian luarnya isolasi PVC-nya berwarna hitam. Ya, ini digunakan untuk outdoor, kalau NYM digunakan untuk indoor. Oke ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada kabel NYAF. NYAF ini adalah kabel NYA tetapi intinya serabut, fleksibel. Ya, makanya disebut NYAF. NYA ya, inti tembaga tunggal, isolasi PVC, fleksibel. Ya. Dalamnya serabut. Seperti NYA tapi dalamnya serabut. Ini disebut NYAF. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada NYMHY, ada NYYHY. Ya, ini hampir sama seperti tadi. Perbedaannya dengan NYM dan NYY. Hanya kalau NYMHY itu intinya tembaga serabut. NYYHY intinya juga tembaga serabut. Jadi NYM itu tembaganya bejal, NYY tembaganya bejal, NYMHY adalah yang intinya serabut. NYYHY juga intinya serabut. Ya, jadi sama halnya, NYM digunakan untuk indoor, NYMHY juga digunakan untuk indoor, NYY digunakan untuk outdoor, NYYHY juga digunakan untuk
outdoor. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian ada kabel NYF-GBY atau NYF-GBY ya. Ini adalah kabel yang memang dikhususkan untuk digunakan di bawah tanah. Hampir sama seperti NYMHY, hanya perbedaannya ada lapisan tambahan di antara PVC inner sheet dengan PVC sheet luar itu diberi galvanized steel flat wire armor atau galvanized steel tape. Jadi ada tambahan ya, ada tambahan besi baja galvanis yang digunakan untuk selubung sebelum ya, ini baja galvanis yang digunakan untuk selubung kabel sebelum lapisan luar. Ini adalah jenis kabel NYF-GBY atau NYF-GBY ya. Penghantarnya juga lebih dari 2 ya, ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada kabel NYCY ya, NYCY atau NYCY. Nah, perbedaannya di sini adalah dengan kabel NYF-GBY atau NYF-GBY ini lapisan selubung pelindungnya ya, ini bukan dari baja tetapi dari tembaga. Ini ya, bisa dilihat. Jadi copper tape screen dan copper wire screen berbedanya itu. Kalau tadi NYF-GBY itu pakai steel tape, galvanized steel tape dan galvanized steel flat wire armor. Jadi perbedaannya NYF-GBY menggunakan baja galvanis untuk selubung sebelum isolasi luar. Untuk NYCY menggunakan selubung tembaga. Ya, ini bisa nanti untuk bisa kita membedakan dengan mudah. Kemudian selanjutnya pada instalasi listrik kita juga mengenal kabel ACSR atau aluminium aluminium steel reinforced ya, aluminium core steel reinforced ya. Ini ACSR. Jadi kabel aluminium yang telanjang ya, penghantar aluminium telanjang yang terdiri dari beberapa penghantar yang dipilin, kemudian di bagian tengah diberi penguat steel, diberi baja steel reinforced, diperkuat dengan baja ya, diperkuat dengan baja. Jadi kabel aluminium pilin tetapi ada baja di dalamnya, itu ACSR, aluminium conductor steel reinforced ya, aluminium conductor steel reinforced ACSR. Kemudian kabel BC bar copper ya, bar copper ya. Ini adalah kabel tembaga yang dipilin tanpa isolasi. Ini biasanya digunakan untuk penghantar pada sistem penangkal petir, untuk penyaluran penangkal dari elektroda penangkal petir yang ada di atap atau di bagian paling tinggi bangunan sampai ke elektroda yang ditanam di tanah. Kalau ACSR digunakan untuk penyaluran tenaga listrik di tiang-tiang listrik ya, di jalur distribusi ya, perbedaannya itu. Oke, sampai di sini untuk pembahasan instalasi tenaga listrik satu fasa di bagian yang pertama. Sekali lagi ini sesuai dengan kurikulum 2013 SMK revisi. Jadi sangat sesuai untuk pembelajaran di kelas 11
teknik instalasi tenaga listrik. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.